Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita latihan soal gimana caranya menghitung net present value dari proyek ya. Lalu memilih proyek mana sih yang lebih menguntungkan. Oke, oke. Lalu ini contoh soalnya ya. PT padat proyek perdana. Dia dihadapkan dua proyek yang mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu kita cuman boleh milih salah satu dari dua ini. Sama kalau kayak di logika matematika yang bisa dibilang XOR itu kan ada OR, ada AND, ada XOR. Itu mutually eksklusif. Jadi kalau XOR itu sama kayak misalnya si Budi itu lahir di Malang atau Surabaya. Nggak mungkin lahir di Malang juga lahir di Surabaya, pasti cuma salah satu. Oke, jadi di sini PT Padat Proyek Perdana dihadapkan oleh dua pilihan proyek ya. Proyek A, investasi awalnya 875 juta, umur ekonomis 5 tahun dengan cash flow seperti ini ya. Oke, ini uang masuknya. Lalu Project B sebesar 900 juta, umur ekonomis 8 tahun, cash flow-nya atau uang masuknya seperti ini. Oke, karena dia bersifat mutual eksklusif, kita cuma boleh milih salah satu. Oke, dengan data ini tentukan berapa rupiah NPV proyek A dan proyek B. Jadi berdasarkan ini proyek mana yang lebih dipilih kalau berdasarkan NPV saja ya. Lalu berapa rupiah ANPV proyek A dan ANVP proyek B. Oke. Proyek mana yang lebih dipilih. Oke. Lalu yang ketiga berdasarkan jawaban A dan B, proyek mana yang seharusnya dipilih. Oke. Oke, di sini diketahui investasi awal proyek IN0A 875 juta, periodenya 5 tahun dan seterusnya. IOB 900 juta, periodenya 8 tahun. Ini tabel cash inflow-nya. Kita disuruh ngitung tadi NVP A, NVP B sama ANVP ya. Oke. Oke, ini kita akan ya caranya gimana ngitung NPV sama annualized NPV ya. Oke, pertama saya copy dulu soalnya. Oke, di sini saya letakkan yang di atas ini adalah tahun ke-0 ya. Masih merah. Oke, oke. Oke, warna merahnya. Oke. Di tahun ke-0 ini investasi awal project A adalah 875 juta dan project B 900 juta ya. Lalu arus kas masuknya mulai tahun pertama dan seterusnya sesuai dengan soal sampai tahun kelima. Sementara yang proyek B itu rata dia 220 juta selalu selama 8 tahun. Oke, dari sini kita tahu cost of firm capitalnya itu 10% ya. Oke, segini 10%. Oke, nanti kita kunci. Oke,
Jadi pertama, ini biar gampang kita langsung pakai Excel aja ya. Kita hitung dulu NPV-nya, NPV masing-masing ya. Oke, NPV gimana ngitungnya? Kalau di Excel tentunya daripada pakai tabel apa NPV sama PVIFA, nah kita pakai Excel aja biar mudah. Oke, langsung aja pakai rumusnya NPV ya. NPV oke. Pertama rate-nya berapa? Oke, rate-nya adalah 10%. Kita kunci. Oke, supaya nanti bisa di copy paste ke sebelah ya. Value-nya, uang masuknya berapa aja? Ini yang mulai tahun pertama sampai 5 aja ya. Oke. Lalu kita tambahkan dengan nilai negatif di investasi awal tersebut. Oke, akhirnya kita dapat 249 juta ya. Oke. Lalu ini bisa kita copy. Oh, oke, sebentar ada yang salah. Karena nggak bisa di copy begitu aja karena ininya harus sampai C11 ya. Oke. Dari sini secara kasat mata kita lihat sepertinya project B ini lebih menguntungkan ya, NPV-nya lebih besar. Tapi tunggu dulu, kita karena beda waktunya, kita harus bandingkan lagi. Jadi kita analyze ya. Analyze NPV ya. Jadi setahun kan ANPV gimana caranya? Oke. Jadi kalau pakai tabel, tinggal yang NPV ini kita bagi dengan PVIFA yang sesuai dengan rate sama tenornya, jangka waktunya. Jadi kalau di sini 5, kita cari tabel yang 10%, ininya 5. Jadi angka itu akan dibagi, angka NPV ini akan dibagi oleh angka yang kita dapat di tabel PVIFA. Tapi karena di sini kita pakai Excel, ya biar lebih enak kan ya. Kita langsung aja pakai payment ya, fungsi payment. Kita bikin minus karena biasanya payment itu minus. Oke, PMT buka kurung, rate-nya berapa? Oke, tetap ya 10%. Lalu berapa sih jumlah periodenya? Periodenya kita tentunya kalau yang project A 5 tahun ya. Oke, terus PV-nya diisi present value-nya. Oke. Karena ini sisanya parameternya optional, langsung tutup kurung aja. Oke, kita dapat 65 ya. 65 juta. Oke, sekarang yang ini minus PMT ke kurung, rate-nya sama 10%, periodenya tentunya nggak sama ya, karena ini 8 tahun. Lalu persen value-nya kita pakai yang ini ya, NPV-nya. Parameter berikutnya optional, jadi kita langsung tutup kurung aja. Ups, ntar ada kejuruan. Oke, rate-nya A11, apa yang salah nih ya? Oke, periodenya 8 tahun. Lalu present value-nya, oh kita lupa kasih minus ini ya. Oke, itu aja sih sebenarnya.
persen value-nya kita pakai yang ini, tutup kurung. Oke. Oke, dari sini baru kelihatan mana sih yang lebih nguntungin. Dari sini ya tentunya kita pilih yang NPV-nya lebih besar. In this case, we have to choose project A because this project is mutually exclusive. Mutually exclusive means that you cannot choose both. You have to choose one of the two ya. Contoh kalau di logika matematika ya, XOR ya, mutually exclusive itu artinya nggak mungkin misalnya Budi lahir di Malang dan Surabaya, itu kan nggak mungkin. Jadi mutually eksklusif berarti hanya salah satu aja. Nah, project A dan project B ini mutually eksklusif artinya kalau kita udah milih project A, kita nggak boleh milih project B. Kalau boleh project B, nggak boleh milih project A. Jadi kita nggak mungkin milih dua-duanya, hanya boleh milih salah satu aja. Oke, so in this case jawabannya adalah kita harus milih project A. Oke.